Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya. Masih semangat belajarnya ya? Harus tetap semangat belajarnya. Kita lanjut pada pembelajaran kedua yaitu pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik hari ini kita gabung pembelajaran 4 dan 5 ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Kita baca bismillah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita mulai pembelajaran 4. Di sini ada memilih tempat tujuan wisata bersama keluarga dapat dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah menghasilkan keputusan yang terbaik. Setiap anggota keluarga menerima hasil keputusan musyawarah. Nah, ketika kita ingin berwisata bersama keluarga, kita dapat melakukan musyawarah. Kita dapat berdiskusi bersama keluarga kita. Kita akan berlibur kemana? Nanti akan dihasilkan keputusan terbaik. Kita akan berlibur kemana? Nah, itu merupakan hasil dari keputusan musyawarah. Jadi nanti setiap anggota keluarga harus menerima hasil dari keputusan musyawarah tersebut ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo mengamati. Di sini amati gambar berikut ini. Kalian lihat di sini ada 3 gambar ya di sini. Nah, dalam waktu dekat kamu diajak orang tua untuk berlibur. Kamu diminta orang tua untuk menentukan tempat berlibur yang kamu sukai. Coba pilih tempat berlibur yang kamu sukai dari 3 gambar di sini. Atau boleh juga kalian pilih tempat berlibur lain yang kalian sukai. Nah, nanti kalian pilih tempat mana yang ingin kalian kunjungi. Boleh dari 3 gambar ini, boleh juga yang lain ya, di luar dari gambar ini. Nanti kalian ceritakan apa yang akan kalian lakukan di tempat tersebut. Misalnya kalian akan pergi ke memilih tempat yang ini kan pantai. Nanti kalian ceritakan apa yang akan kalian lakukan di tempat tersebut. Lalu, mengapa kalian memilih tempat ini? Kalian pilih ya, kalian ceritakan pendek saja. Boleh di sini, boleh di buku atau boleh juga di buku tulis kalian. Kalian ceritakan secara singkat dan padat saja. Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, bacalah cerita berikut. Nanti di rumah kalian baca juga teksnya. Kalian pahami isi dari teksnya. Nanti baru kalian dapat menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Sekarang kalian dengarkan ibu membacakan teksnya. Di sini ada menentukan tempat berlibur. Hari Minggu yang akan datang, ayah akan mengajak keluarga berlibur. Ayah mengajak ibu dan Laras bermusyawarah untuk mencari tempat berlibur. Akhirnya mereka memutuskan berlibur di kampung halaman ibu di Wakatobi. Wakatobi terletak di pinggir laut. Di Wakatobi mereka dapat berenang di pantai. Mereka juga dapat mengunjungi kakek. Laras senang akan bertemu dengan kakek. Sudah lama Laras tidak bertemu dengan kakek. Laras juga senang akan berenang di laut. Nah, di sini kita perhatikan ada gambarnya. Di sini pada gambar ini Laras dan keluarganya bersama ayah dan ibunya mereka sedang melakukan musyawarah ya untuk menentukan tempat berlibur mereka. Nah, lalu di bawahnya di sini ada beberapa pertanyaan mengenai teks yang tadi Ibu bacakan. Nanti kalian baca dulu teksnya, kalian pahami isi dari teksnya apa, nanti baru kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya. Nanti kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks di atasnya ya. Kita lanjut pada ayo menulis. Di sini coba tuliskan cerita pendek tentang tempat berlibur yang kamu sukai. Sebelum menulis cerita, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dengan menjawab pertanyaan, kamu dapat lebih mudah membuat cerita. Nah, di sini Ibu tugaskan kalian membuat cerita pendek tentang tempat berlibur yang kalian sukai. Nah, sebelum itu kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian jawab dulu pertanyaan yang pertama, kemana kamu ingin berlibur? Nah, kalian jawab kalian ingin berlibur kemana nih? Pasti kalian sudah lama sekali ya tidak berlibur, tidak keluar rumah karena masih dalam keadaan seperti ini ya, masih ada COVID. Nah, kita berdoa bersama-sama ya supaya COVID ini segera selesai ya, pandemi ini segera selesai agar kita juga bisa bebas bepergian kemana saja.
tanpa takut adanya virus ya. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Nah, nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, pastinya kalian ingin berlibur kan? Nah, coba nanti kalian tuliskan, kalian ingin berlibur kemana setelah pandemi ini berakhir? Kemana kalian ingin berlibur? Nanti kalian tuliskan di sini. Lalu, yang kedua, sebutkan alasan kamu memilih tempat berlibur. Alasannya, kalian memilih tempat tersebut apa? Lalu yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan di sana? Kalian tulis apa yang akan kalian lakukan. Lalu bagaimana caramu menuju tempat tersebut? Kalian tuliskan bagaimana cara kalian untuk menuju tempat tersebut. Lalu nanti setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baru kalian dapat membuat cerita pendek tentang tempat berlibur yang ingin kalian kunjungi. Kalian tuliskan di sini ceritanya. Kalian tuliskan saja secara singkat ceritanya tentang tempat yang ingin kalian kunjungi. Di sini nanti tugasnya kirimkan ke ibu. Lalu selanjutnya lanjut pada yang ayo lakukan. Di sini ada ayo mengamati percakapan ayah, ibu, dan Laras. Di sini ada gambar ayah, ibu, dan Laras. Mereka sedang melakukan percakapan ya. Mereka sedang berbincang-bincang. Di sini ada hari Sabtu. Hari ini Sabtu. Besok pagi Laras dan keluarga akan berlibur di Wakatobi. Nah, di sini ada percakapan antara ibu, Laras, dan ayah. Di sini ibu contohkan percakapannya ya. Ibu bacakan percakapannya. Di sini ada ayah. Ayah berkata pada Laras, "Laras, tolong carikan topi ayah di lemari. Besok ayah mau bawa topi itu." Lalu Larasnya menjawab, "Baik ayah, Laras akan carikan topi ayah." Lalu ayahnya mengucapkan, "Terima kasih Laras, ayah mau mencari koper di gudang." Nah, dalam percakapan ini terdapat kalimat permintaan tolong ya. Di sini ayah meminta tolong kepada Laras untuk mencarikan topi. Nah, meskipun ayah meminta tolong kepada Laras, anak kecil, ayah tetap menggunakan kata-kata yang sopan dan santun ya, meskipun ayah berbicara terhadap anak kecil. Jadi ketika kita meminta tolong pada orang lain, meskipun orang yang kita mintai tolong itu orang yang lebih kecil dari kita, tetap saja kita harus minta tolong dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang sopan dan santun ya, seperti yang dilakukan oleh ayah kepada Laras. Nah, dan jangan lupa setelah kita meminta tolong, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut ya. Kita lanjut pada yang ayo berkreasi. Nah, dalam ayo berkreasi ini di sini terdapat hasil kreasi dari bahan koran ya. Nah, koran yang sudah tidak terpakai. Nah, sekarang ibu bacakan dulu. Di sini ada ayo berkreasi saat berlibur nanti, Laras ingin berfoto di tepi pantai. Fotonya nanti ingin dipajang di meja belajar. Laras lalu menyiapkan sebuah figura untuk fotonya. Laras ingin figura tampak indah, seindah fotonya nanti. Oleh karena itu, figura harus dihias. Laras bermusyawarah dengan ibu membahas cara menghias figura. Nah, di sini figura yang polos itu dapat kita hias menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satunya dari percakapan ini. Ibu bacakan dulu percakapannya ya. Di sini ada percakapan antara Laras dan ibu. Nah, di sini ada ibu bacakan dulu percakapannya. Di sini ada ibunya berkata kepada Laras, kamu dapat menghias figura dengan menggunakan kertas koran. Lalu si Larasnya bertanya pada ibu, "Bagaimana caranya, Bu?" Ibunya menjawab, "Kertas koran direndam air untuk dijadikan bubur. Bubur koran lalu dicampur lem." Lalu Laras menjawab, "Oh ya, Laras ingat, koran lalu dicetak menjadi hiasan." Lalu ibunya menjawab lagi, "Benar, setelah kering, hiasan ditempel pada figura." Lalu si Laras menjawab, "Setelah ditempel figura dapat kita cat. Benar ya, Bu?"
Lah, ibunya menjawab lagi, tentu anak ibu memang pintar. Nah, pada diskusi ini itu terdapat jadi benda-benda di sekitar kita itu dapat kita manfaatkan untuk dijadikan sesuatu yang lebih berguna lagi. Seperti misalnya di sini kan, di sini kertas koran ini bisa kita manfaatkan kembali untuk dijadikan hiasan, hiasan pada figura ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu seperti kertas koran ini kita buat menjadi bubur kertas terlebih dahulu. Dengan cara kertas korannya direndam dalam air. Nanti setelah kertas korannya lunak, kita haluskan kertas koran tersebut, lalu kita haluskan, kita pisahkan dengan airnya, baru kita campurkan dengan lem, dan barulah kertas koran itu jadi bubur kertas dan siap dijadikan untuk hiasan pada figura. Nah, selain kertas koran ini selain dapat dijadikan hiasan figura, kertas koran ini bubur kertas terutama bisa kita jadikan hiasan dan yang lainnya ya. Ibu juga dulu pernah membuat bubur kertas ini. Ibu dulu pernah membuat globe. Globe, kalian tahu globe? Globe itu miniatur bumi yang terbuat dari bola itu ibu tempelin bubur kertas, lalu ibu gambar petanya, dan itu bisa diputar-putar. Nah, jadi bubur kertas atau kertas koran ini kan sangat bisa dimanfaatkan oleh kita untuk dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sesuatu yang lebih berguna lagi ya. Nah, sekarang lanjut pada ayo diskusi. Di sini Laras dan Ibu bermusyawarah. Sesuai sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, nanti kalian tuliskan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Kalian tuliskan di sini. Kalian tuliskan di sini 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Pada ayo berlatih di sini, perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal. Ibu bacakan dulu contohnya. Di sini yang pertama ada, Ibu mulai menyiapkan keperluan untuk berlibur. Pakaian dimasukkan ke dalam tas koper. Makanan dan obat-obatan dimasukkan ke dalam tas lainnya. Ibu memperhitungkan ukuran lebar tas agar dapat muat di dalam mobil. Hasil pengukuran ibu adalah sebagai berikut. Lebar tas koper adalah 60 cm. Lebar tas makanan adalah 30 cm. Lebar tas obat-obatan adalah 10 cm. Nah, kita harus perhatikan ininya, hasil pengukurannya. Kalau dalam soal cerita, kita harus perhatikan dulu ceritanya. Kita perhatikan apa yang ada dalam cerita tersebut dan apa yang ditanyakan dari cerita tersebut. Nah, kalau dalam cerita ini yang ditanyakan adalah berapa meter lebar seluruh tas. Nah, jadi kan di sini yang ibu hitung ada lebar tas koper, tas makanan, dan tas obat-obatan. Nah, yang ditanyakan itu berapa meter lebar seluruhnya. Berarti lebar seluruhnya berarti lebar tas koper, tas makanan, dan tas obat-obatan. Berarti tinggal ditambahkan ya, karena yang ditanyakan kan seluruhnya. Berarti semuanya, semua lebar tas. Mulai dari koper, makanan, dan obat-obatan. Berarti tinggal ditambahkan saja antara lebar tas koper, makanan, dan obat-obatan. Nah, sebelum menjawab, kalian tuliskan dulu secara detail jawaban yang diketahuinya ada apa saja. Yang diketahui kan tadi lebar tas koper, makanan, dan obat-obatan. Lebar tas koper 60 cm, lebar tas makanan 30 cm, dan lebar tas obat-obatan 10 cm. Nah, setelah kalian tuliskan yang diketahuinya apa saja, baru kalian dapat menjawab pertanyaannya.
yang ditanyakan kan berapa meter lebar seluruh tas. Nah, lebar seluruh tas ini berarti kan lebar tas koper ditambah lebar tas makanan ditambah lebar tas obat-obatan. Baru dapat kalian jawab seperti ini. Lebar seluruh tas sama dengan lebar tas koper berapa sentimeter? 60 cm ya. Kita tuliskan 60 cm. Lalu lebar tas makanan 30 cm. Kita tuliskan 30 cm. Lalu lebar tas obat-obatan kita tuliskan 10 meter. Lalu kita jumlahkan, hasilnya yaitu 100 cm. Lalu kita perhatikan lagi yang ditanyakan kan berapa meter lebar seluruh tas, berapa meter. Nah, yang ditanyakan meter, bukan sentimeter. Yang ditanyakan meter, namun kan dalam soal ini dalam bentuk sentimeter ya. Tadi yang dijumlahkan adalah 100 cm. Hasilnya 100 cm, berarti kita rubah dulu 100 cm menjadi meter ya. Nah, kita lihat tangga konversi satuan panjang. Nah, tadi yang ditanyakan dari cm ke meter. Nah, dari cm ke meter itu berarti dari sini ke sini naik 1, 2. Naik 2 tangga. Berarti kalau naik itu dibagi 10. Karena ini naiknya 1, 2, 2 tangga. Jadi berarti dibagi 100 ya. Nah, berarti untuk yang ini hasilnya kan 100 cm. Dari cm untuk dirubah ke meter itu tadi naik 2 tangga. Berarti tinggal dibagi 100 lagi ya. Tinggal 100 dibagi 100, hasilnya 1. Hasilnya 1 meter. Jadi lebar seluruh tas adalah 1 meter. Nah, ini contoh soalnya. Nanti kalian kerjakan soal cerita di bawahnya. Yang ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 kalian kerjakan seperti contoh soal ini. Kalian kerjakan seperti contoh soal ini. Nanti kalian harus mengerjakannya dengan langkah-langkah pengerjaannya seperti dicontohkan ini, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kalian boleh mengerjakan di buku tulis. Kalau di buku tema tidak cukup, kalian boleh mengerjakan di buku tulis. Nanti kalian kerjakan sampai nomor 5 ya. Lalu kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya yang pembelajaran 5. Di sini ada Laras pergi ke rumah kakek. Kakek tinggal di desa yang asri. Laras selalu mengikuti kegiatan kakek. Ayo mengamati. Di sini pada ayo mengamati terdapat bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba amati gambar berikut. Nah, kita lihat gambar di sini. Di sini ada 2 gambar ya. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Nah, nanti kalian lihat gambarnya, perhatikan. Perhatikan gambar pertama dan kedua. Nanti kalian beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila keempat. Gambar yang sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti kalian beri tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila keempat. Dan kalian beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai dengan sila keempat. Nah, nanti kalian setelah kalian centang gambar mana yang sesuai dengan sila keempat, nanti kalian jelaskan masing-masing gambar dengan menghubungkan pada sila keempat Pancasila. Misalnya gambar pertama, ini nanti gambar pertama gambarnya apa nih? Nanti kalian jelaskan, gambar ini sedang apa? Nah, nanti kalian hubungkan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian jelaskan singkat saja. Kita lanjut pada ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Nah, nanti kalian baca juga di rumah ya. Baca teksnya, pahami. Pahami isi dari teksnya, nanti baru kalian bisa menjawab pertanyaannya. Sekarang dengarkan, perhatikan Ibu membacakan teksnya. Di sini ada kakek Laras. Sudah 2 hari Laras berlibur di rumah kakek. Laras selalu diajak kakek kemana-mana. Laras diajak ke sawah. Banyak pengalaman yang dialami Laras di desa. Kakek Laras bernama Hanif. Kakek Hanif adalah seorang pemuka masyarakat. Nasihat kakek Hanif selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Pagi ini kakek mengajak Laras mengikuti rapat di balai desa. Kakek mengajak masyarakat untuk bermusyawarah membicarakan kebersihan lingkungan.
Kata kakek, pantai Wakatobi harus bersih. Bila bersih, maka banyak wisatawan datang ke Wakatobi. Kakek mengajak warga membersihkan kampung dan pantai. Nah, di sini kita perhatikan ada gambarnya ya. Gambar kakek Hanips dan Laras sedang berbincang di tepi pantai, pantai di Wakatobi ya. Nah, jadi ketika kita berlibur ke manapun tempat kita berlibur, kita tetap harus menjaga kebersihan lingkungannya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus melestarikan lingkungannya. Tidak boleh mencemari lingkungan ya. Nah, nanti kalian setelah baca teks ini, kalian beri tanda centang untuk jawaban yang tepat ya. Jawaban ini sesuai dengan teks yang tadi dan sesuai dengan sila keempat ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, nanti kalian berikan tanda centang untuk jawaban yang tepat. Misalnya yang pertama itu dalam musyawarah semua orang memiliki kedudukan yang sama atau yang berbeda-beda. Nanti kalian centang untuk jawaban yang tepat, misalnya yang berbeda-beda yang benar, kalian centang yang berbeda-beda, atau yang sama yang benar, kalian centang yang sama. Nah, pertanyaan ini semua sesuai dengan sila keempat Pancasila ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tentang musyawarah ya. Kita lanjut pada ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membacakan percakapan berikut. Nah, di sini ada ayah Laras dan ibu sedang bersiap-siap untuk pulang. Nah, setelah berlibur 1 minggu di rumah kakek, akhirnya Laras pulang ke rumah. Laras harus masuk sekolah. Ayah, ibu, dan Laras bersiap-siap untuk pulang. Mereka barang kembali ke dalam mobil. Keluarga Laras selalu bekerja sama. Nah, ayah meminta tolong kepada ibu untuk meletakkan tas di bangku belakang. Ayah berbicara dengan bahasa santun. Senang sekali mendengar keluarga Laras berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, selalu ibu ingatkan, ketika kita meminta tolong kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua, yang lebih kecil, yang setara dengan kita, dengan siapapun itu, kita tidak boleh membedakannya. Kita harus ketika kita meminta pertolongan dari orang tersebut, kita harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun ya. Dan ketika kita selesai meminta tolong, jangan lupa kita harus selalu mengucapkan terima kasih ya. Nah, di sini ada percakapan antara keluarga Laras. Nah, ibu akan bacakan percakapan ini. Kalian simak dengan baik ya. Di sini ada ayah. Ayah berkata, "Ibu, jangan lupa tolong letakkan tas berisi makanan di dekat bangku belakang." Lalu ibu menjawab, "Baik, ayah. Tentu ibu tidak lupa. Kalau ibu lupa membawa makanan, kita bisa kelaparan di jalan." Lalu Laras berkata, "Kotak obat ini diletakkan di mana, ayah?" Ayah menjawab, "Tolong letakkan di dalam laci itu." Laras menjawab, "Baik, ayah." Nah, kita perhatikan dalam percakapan ini antara ayah, ibu, dan Laras, mereka selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya, meskipun mereka berbincang antara keluarga mereka sendiri, tetapi mereka tetap menggunakan bahasa dan kalimat yang sopan dan santun. Nah, kita lanjut pada ayo menulis di sini. Tuliskan kalimat permintaan tolong sesuai dengan cerita di atas, cerita ini. Nah, nanti kalian lihat dalam percakapan ini, kalimat permintaan tolongnya, nanti kalian tuliskan di sini. Untuk yang pertama kan kalimat permintaan tolong ayah kepada ibu. Nah, kalian nanti tuliskan kalimat permintaan tolong kepada ayah dan ibu dari percakapan ini. Itu apa? Kalian tuliskan di sini. Yang kedua itu kalimat permintaan tolong ayah kepada Laras, nanti kalian tuliskan di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk yang ayo lakukan, nanti ibu tugaskan kalian untuk melakukan percakapan bersama orang yang ada di rumah, siapapun itu ya. Nah, di sini kan ada air laut di Wakatobi berwarna biru dan jernih. Ayah, ibu, dan Laras bermain perahu di pantai. Mereka bermain perahu di tempat yang dangkal. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ayah, ibu, dan Laras sedang naik
perahu di pantai. Nah, Ibu tugaskan kalian untuk buat dan peragakan kalimat permintaan tolong sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, di sini kan ada petunjuknya ya. Di sini nanti kalian buat kalimat permintaan tolong sesuai dengan petunjuk ini. Nah, di sini yang pertama itu Laras kesulitan naik ke atas perahu. Ayah ingin dipotret. Ibu ingin ayah mendayung perahu perlahan. Nah, nanti kalian pilih salah satu dari ketiga ini. Nanti kalian buat kalimat permintaan tolongnya dan jawabannya, lalu nanti kalian peragakan percakapan tersebut. Kalian voice note kan, kalian kirimkan ke ibu. Kalian pilih salah satu saja ya, misalnya yang pertama Laras kesulitan naik perahu. Nanti kalian buat kalimat permintaan tolongnya seperti apa, percakapan antara Laras dan siapa. Nanti kalian peragakan kalimat permintaan tolong tersebut bersama salah satu orang di rumah. Kalian voice note kan, kalian kirim ke ibu. Untuk yang ayo berolahraga dan ayo diskusi kita lewati saja, tidak usah karena ini pelajarannya nanti sama guru olahraga. Nah, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Apabila ada yang masih belum paham atau yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nanti untuk tugasnya, untuk yang lebih jelasnya nanti Ibu list, Ibu kirim ke WA. Nah, tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.